Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K tahap 1 kemudian sudah melakukan pemberkasan, tentunya saat ini kita sedang memantau untuk progres penetapan NI P3K teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti setelah hasil pantauan kita bahwasanya di sini kita sudah diusul masukkan ya, yaitu di kanrek BKN masing-masing. Nanti kita akan bisa mengetahui statusnya itu pada Mola BKN ya, mana di sini nanti akan kita mendapatkan notifikasi monitoring SIASN sejauh mana untuk proses penetapan NI P3K kita. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru yaitu progres penetapan NI P3K. Ternyata di sini ada juga banyak ya, yaitu jumlah yang BTS, kemudian adakah yang TMS, atau mungkin juga sudah ada yang ACC Pertek teman-teman. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan pemberkasan, tentunya kalian bisa memantau yaitu untuk progres yang ada di SSCSN. Tentunya setelah teman-teman di sini melakukan pemberkasan dan DRH sudah dikirim ya, maka di sini kita bisa pantau nih untuk progres penetapan NI P3K kita ini adalah sejauh mana. Dan inilah merupakan daftar instansi ya, yaitu daftar instansi sesuai dengan wilayah kerja BKN. Teman-teman bisa mengecek yaitu di sini alamatnya ini ya, yaitu bkn.go.id WP konten upload 2015 dan seterusnya. Ini daftar instansi yang berisikan yaitu daerah kalian di mana, maka nanti untuk progres penetapan NI P3K itu bisa dicek di mana gitu ya. Misalkan di sini ya, untuk teman-teman yang wilayah BKN pusat ini adalah meliputi seluruh kementerian, lembaga dan juga badan ya. Kemudian untuk yang di sini wilayah kanrek BKN 1 Yogyakarta inilah meliputi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Bantul, Sleman dan seterusnya. Ini daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah ya. Kemudian untuk kanrek 2 BKN Surabaya ini adalah Provinsi Jatim, kemudian kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Kemudian di sini untuk kanrek 3 BKN Bandung inilah wilayahnya, meliputi Jawa Barat dan sekitarnya ya. Kemudian inilah untuk kanrek 4 BKN Makassar, kemudian daftar daerahnya, kemudian wilayah kanrek 5 BKN Jakarta, kemudian BKN Medan, kemudian BKN Palembang, kemudian juga BKN Banjarmasin, selanjutnya Jayapura, kemudian ada Denpasar, selanjutnya untuk Manado, selanjutnya Pekanbaru, kemudian Aceh. Nah ini silakan nanti teman-teman bisa dicek untuk Manokwari juga ya. Bisa dicek yaitu untuk progres penetapan NI P3K itu adalah di akun Instagram atau mungkin juga media sosial lainnya yang digunakan secara resmi dari kanrek BKN masing-masing. Jadi kita bisa mengecek itu pada kanrek BKN tersebut ya. Dan di sini kita berikan contoh teman-teman ya. Inilah untuk yang ada di kanrek BKN 2 Surabaya. Ini bahwasanya sudah disampaikan yaitu untuk progres edisi 11 Februari 2025 jam 9 pagi tadi ya. Yaitu usul penetapan NI P3K di yaitu wilayah kanrek 2 BKN ya. Ini misalkan untuk yang formasi P3K teknis kira-kira sejauh mana. Dan untuk P3K teknis yang ada di BKN 2 Surabaya ya, ini adalah ini teman-teman, yaitu yang pertama dari Pemkab Ngawi ya. Pemkab Ngawi itu usul masuk sudah 20, kemudian di sini ternyata dari 20 itu BTS ya, seluruhnya BTS. Kemudian sehingga di sini ACC Pertek belum ada. Nanti kita akan bedah ya. Di sini ada kode-kode yaitu usul masuk, kemudian proses verifikasi, kemudian BTS, kemudian TMS, kemudian ACC Pertek. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Kemudian Pemkot Mojokerto ini adalah usul masuk 22, proses verifikasi sedang berlangsung ya. Ini ada 15, kemudian yang sudah ACC Pertek ini adalah ada 7 ya. Kemudian untuk Sumeneb nih yaitu usul masuk 77, proses verifikasi 21, sedangkan yang sudah ACC Pertek ini ada 56. Kemudian Surabaya ya, ini adalah usul masuk 8, kemudian proses verifikasi ini masih 7, kemudian yang sudah ACC Pertek ini adalah ada 1. Kemudian Pemkot Blitar ini adalah 25 usul masuk, kemudian proses verifikasi 12, BTS-nya ini ada 2 ya. Kemudian ACC Pertek ini adalah sudah ada 11.
Kalau misalkan di sini ACC per tag ini tentunya ini sudah disetujui ya untuk nanti mendapatkan pertimbangan teknis dari kepala Kantek BKN, yang tentunya di sini menandakan bahwa NIP-nya itu sudah resmi ya, sudah didapat teman-teman. Dan sedangkan di sini untuk yang usul penetapan NIP3K yaitu di formasi tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan itu yang sudah usul itu adalah Pemprov Jatim, ini adalah usul masuknya 7, kemudian seluruhnya sudah ACC per tag ya. Kemudian Pemkap Jombang ini 40 usul masuk dan seluruhnya 40 ini sudah ACC per tag. Kemudian Pemkap Ngawi ini adalah 1, kemudian masih BTS juga teman-teman ya. Kemudian Pemkap Sumeneb ini adalah usul masuk 1, kemudian proses verifikasi ini adalah 1. Nah, inilah untuk update dari Kantek 2 BKN yang ada di Surabaya ini per tanggal 11 Februari 2025. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya di sini adalah terkait tentang BTS atau TMS ini kira-kira seperti apa. Kalau TMS sepertinya ini enggak ada teman-teman ya. Dan adapun dari penjelasan TMS dan juga BTS ini juga kita seperti kutip di link yang sama ya, yaitu dari Kantek 2 BKN Surabaya. Dijelaskan yaitu kenali status usulanmu, apa saja yang menyebabkan berkasmu dinyatakan BTS, kemudian juga TMS pada penetapan NIP. Nah, ini yang pertama teman-teman ya, ini seluruhnya ini ada penyelesaiannya, yaitu penyebab BTS dan TMS serta penyelesaiannya. Nah, untuk BTS itu artinya bisa jadi data profil tidak sesuai, kemudian dokumen tidak lengkap ya, itulah BTS. Nah, ini. Nah, di sini yang menyebabkan itu yang pertama yaitu pengalaman kerja tidak linear dengan jabatan yang dilamar ya, P3K. Nah, ini. Yang kedua, data profil yang mengakibatkan BTS ialah biasanya itu ketidaksesuaian data nama pada aplikasi dan juga ijazah, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian status perkawinan, kemudian foto, kemudian pelamar, foto pelamar dan juga data pendidikan ya, serta data profil pada DRH. Inilah untuk BTS ya. Jadi penyebab BTS inilah ada 2 ini teman-teman. Kemudian untuk penyelesaiannya untuk BETS itu kira-kira seperti apa? Dan di sini untuk teman-teman yang BTS di sini ada penyelesaiannya ya, yaitu di sini pelamar melakukan cross check kembali ya dan juga konsultasi ke instansi terkait mengenai apa? Mengenai data relevansi riwayat kerjanya. Nah, ini. Yang kedua yaitu pelamar melakukan perbaikan data dan melaporkan hasil perbaikan ke instansi ya. Dalam hal ini adalah BKD, BKPSDM maupun juga BKPP. Ini. Kemudian untuk yang TMS ya, semoga saja teman-teman kalau misalkan BTS ini kan masih bisa ya. Kalau misalkan TMS kira-kira seperti apa? Nah, TMS itu pendidikan tidak linear atau mungkin juga pelamar ini mengundurkan diri teman-teman ya. Nah, bisa jadi ini yang pertama yaitu ijazah pelamar tidak linear dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB ya. Sebagai contohnya, kualifikasi pendidikan yang ditetapkan adalah S1 perpajakan ya. Namun pelamar ini adalah teknik elektro ya. Nah, ini. Yang kedua yaitu pelamar mengundurkan diri atau mungkin juga pelamar meninggal dunia. Jadi itu adalah yang menyebabkan TMS ya. Sedangkan penyelesaiannya bagaimana penyelesaiannya? Yaitu selanjutnya instansi akan menyampaikan pengumuman pembatalan kelulusan ya karena tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, jadi kalau misalkan BTS itu masih bisa diperbaharui atau diperbaiki ya. Kalau misalkan TMS itu sudah nggak bisa diperbaiki ya. Artinya dibatalkan untuk TMS tuh. Kalau misalkan tentang TMS ini nanti dibatalkan ya untuk pengangkatan P3K-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan nanti teman-teman dicek saja ya di daerah masing-masing melalui Kantek BKN masing-masing di media sosialnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.